Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Selendang Merah. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan juga mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mereka bertiga menengok ke bawah. Pak Kinan kini berjongkok di dekat selokan yang berada di dekat apotek hidup di lantai bawah. Mulutnya terlihat komat kamit. Mungkin masih menggerutu, ketiganya berbarengan menggeleng. Kita bertiga atau mungkin berdua, ujar Bimo yang menyadari ketakutan Tinfa yang terlihat terdiam. Aku sama Zaki masuk ke halamannya. Kita ambil foto dan juga video pakai handphone Tinfa. Terus kita keluar. Aku bisa masuk ke dalam jagain kalian, ujar Tinfa dengan nada yang jelas enggan. Nggak usah, kita berdua aja. Kamu nunggu di depan. Kasih tahu kita kalau ada apa-apa, tolak Bimo. Aku juga ada handphone. Zaki ikut berbicara. Pas kita ada dua. Jadi Tinfa biar jagain kita aja. Kamu bisa kan Tin? Bimo kemudian menatap Tinfa menunggu jawaban. Wajah Tinfa terlihat menggerutu dan juga menggarut. Pikirannya terbagi dua antara rasa takut dan juga rasa tanggung jawabnya menjaga dua anak laki-laki kecil yang terlihat rapuh itu. Saat ini ketakutan mengalahkan rasa tanggung jawabnya. Tinfa mengangguk dengan anggukan terpaksa. Keputusan sudah dibuat, ketiganya mulai berjalan berbalik bersiap keluar kompleks sekolahan. Pak Ginan yang sudah bosan menunggu pun sudah tidak terlihat. Tampaknya dia pergi terlebih dahulu dan kembali menunggu mereka di depan. Dari langit muncul seekor burung gagak yang terbang rendah dan nyaris menyambar wajah Bimo yang berdiri paling depan. Bimo segera menunduk untuk menghindar. Zaki dan juga Tinfa mengikuti gerakan Bimo dan menyingkir ke samping. Setelahnya, Bimo ini berbalik melihat ke arah burung yang terbang meninggalkan mereka dengan kebingungan. Sosok burung itu segera hilang di kejauhan, walaupun Bimo cukup yakin burung itu adalah burung yang dia lihat pagi tadi. Bim, apa tuh? Tanya Tinfa. Bimo berbalik menatap arah yang ditunjuk oleh Tinfa. Ada sebuah kantong kumbal berwarna ungu tua tergeletak di lantai. Bimo meraih kantong itu. Ada suara benda berbenturan terdengar dari dalam kantong. Saking penasarannya, Bimo segera membuka dan juga merokok kantong. Dia menggenggam isinya dan menunjukkan kepada Zaki dan juga Tinfa. Ada 3 buah benda menyerupai tusuk konde dan juga bola menyerupai kelereng berwarna keemasan. Kelereng itu berukuran sama dengan kelereng yang mereka temukan di dalam perpustakaan. Ini kayaknya tusuk konde, ujar Tinfa. Tapi kecil banget, tambahnya sambil mengambil salah satu tusuk konde berukuran sepanjang jari kelingkingnya. Nih, ujar Bimo memberikan salah satu tusuk konde itu kepada Zaki. Kok kamu kasih aku juga? Tanya Zaki. Ada 3, jadi aku pikir kita semua pegang satu aja. Bimo mengamati tusuk konde kecil yang dihiasi batu berkilap di ujungnya. Yang ini kayak kelereng, ujar Bimo, sambil mengangkat kelereng itu ke atas, lalu kemudian mengamatinya dengan hati-hati. Zaki segera mengeluarkan kelereng yang ada di dalam saku celananya. Mereka pun membandingkan kedua kelereng itu. Ternyata hanya warna yang membedakan keduanya. Ukuran dan juga kehalusan permukaan kedua kelereng itu serupa. Keduanya sama-sama bersinar di bawah cahaya matahari. Mendadak Zaki terjatuh dan kemudian terduduk di lantai.
Mulutnya menganga gemetaran, tangannya menunjuk ke arah apotek hidup yang berada di seberang halaman dalam sekolah. Tinfa yang menyadari terlebih dahulu segera menengok ke arah yang dituju oleh Zaki. Dia segera menutup wajah dengan tangannya karena ketakutan. Ada sosok wanita, yaitu wanita tua dengan rambut putih berjubah hitam yang berdiri mengamati mereka. Zaki kini ikut memanglingkan wajahnya, tetapi Bimo tidak bereaksi dan masih terus melihat ke arah yang dituju oleh Zaki. Hilang, ujar Zaki, masih terdengar ketakutan sambil mengintip. Tadi beneran ada setan nenek-nenek di situ, katanya buru-buru menjelaskan. Dia menengok ke arah Bimo yang terlihat tenang. Tinfa kembali memberanikan diri untuk membuka matanya. Udah gak ada kan? Kamu gak lihat, Bim? Tanya Zaki. Bimo memandang wajah Zaki yang pucat pasi dengan kebingungan. Dia terdiam sejenak dan melihat ke arah Tinfa yang juga menunggu jawaban dari Bimo. Bimo hanya menggeleng. Aku gak lihat apa-apa, ucap Bimo berbohong. Tatapannya masih terus mengamati apotek hidup tempat sosok tadi muncul. Beneran kita gak bohong, Bim, ujar Zaki. Kamu juga lihat kan, Tin? Tinfa mengangguk-ngangguk. Dia mengusapkan kedua telapak tangan pada lengannya, mencoba menghentikan bulu kuduk yang masih terus berdiri. Nenek-nenek pakai baju hitam dengan garis-garis perak, rambut putih sepanjang ini. Tinfa mulai menjelaskan seraya meletakkan kedua tangannya di depan mulutnya. Mungkin tadi aku telat nengoknya, ujar Bimo yang tidak mau menatap wajah dua temannya. Dia tidak mau mengatakan kepada teman-temannya bahwa yang dia lihat adalah seorang wanita muda berambut panjang yang berparas cantik. Walaupun dari deskripsi kedua temannya, pakaian yang dikenakan oleh wanita yang Bimo lihat sepertinya sama dengan nenek-nenek yang mereka sebut itu. Mungkin ini petunjuk kalau tujuan kita benar. Nggak mungkin kan ini kebetulan, ujar Bimo. Zaki pun menyetujui pernyataan Bimo meskipun Tinfa terlihat keberatan. Kalau begitu habis ini kita ke sana langsung. Sekarang, tanya Tinfa protes. Masih siang, emangnya kalian mau ke sana malam-malam? Tinfa terlihat merinding mendengar pernyataan Bimo. Pergi ke Pakunjaran Sewu adalah ide yang buruk. Namun mereka tetap harus ke sana untuk mencari tahu sesuatu. Tanpa membuang waktu, mereka pergi meninggalkan sekolah dan kembali masuk mobil. Dari sisi seberang halaman, seorang laki-laki berkumis yang mengenakan seragam serupa dengan Pak Boni berdiri mengamati mereka pergi. Di tangannya dia membawa buku tua berwarna hijau gelap yang mereka cari. Mobil yang mereka tumpangi kini tiba-tiba di depan Mall Dwi Pratama. Ketiganya turun dari mobil, sementara Pak Kinan pergi mencari tempat parkir. Kita kok berhenti di sini? Tanya Tinfa. Kan kita nggak mungkin langsung ke depan Pakunjaran Sewu. Mana boleh sama Pak Kinan, ujar Bimo. Jadi kita jalan ke sana langsung? Zaki ikut bertanya. Ya kita lewat belakang, di sana katanya ada juru kunci gedungnya. Mungkin dia mau bantuin kita. Ketiganya berjalan masuk ke mall dan keluar melalui pintu belakang. Mereka menyusuri sebuah jalan kecil di pinggir sungai yang terletak di belakang gedung. Di sana ada pangkalan ojek yang sudah terbengkalai. Bimo menarik kursi bambu di pangkalan itu dan mengayunkan tembok sengnya ke samping. Zaki segera masuk ke komplek gedung itu melalui lubang tersebut. Tin, kamu tunggu di sini nggak apa-apa kan? Tanya Bimo ingin memastikan. Ya tadinya aku minta tolong mbahnya buat jagain kamu, tapi nggak tahu dia kemana sekarang. Tinfa memandang ke kanan dan ke kiri. Hari masih siang, tetapi suasana di sekitar Pakunjaran Sewu terlihat sunyi. Tidak tampak tukang ojek yang biasanya menunggu penumpang sambil berbincang-bincang di sekitaran sana. Aku kayaknya masuk aja, tapi aku cuma berdiri, kalian yang foto-foto, ujar Tinfa. Bimo mengangguk menyetujui, lalu mempersilahkan Tinfa untuk masuk ke lubang itu terlebih dahulu.
Di dalam, Zaki sudah berjalan berkeliling mengamati halaman terbengkalai yang penuh dengan rumput kering. Sekeliling gedung dibagari oleh seng-seng tinggi yang membuat mobil yang berlalu lalang di depan tidak bisa melihat masuk. Gedung Pakujaran Sewu yang berusia lebih dari seabad itu terlihat berdiri mengancam. Jendela-jendela yang banyak mengelilingi setiap sisi gedung berwarna putih kusam itu masih terlihat anggun dari luar. Kedua atap menara utama yang mendampingi gedung utama depan itu menampilkan atap berbentuk setengah globe yang menjadi ciri khas bangunan pada zaman penjajahan. Salah satu menara di samping gedung utama kini berwarna hitam karena tersambar petir beberapa minggu lalu. Di bagian depan gedung utama, pintu besar yang terbuat dari kayu tertutup rapat. "Kok Bimo bisa tahu lubang itu?" tanya Zaki ketika ketiganya sudah masuk ke halaman. "Aku juga nggak begitu ingat, tapi kayaknya dulu aku sering lewat sini naik sepeda dari sekolah, jadi aku tahu juga tembok ini bisa dibuka." "Jadi kamu pernah masuk ke sini?" Bima menggeleng. "Nggak pernah, cuma ke halamannya aja. Mbah juru kuncinya selalu nggak bolehin aku masuk." Zaki terlihat khawatir mendengar pernyataan barusan. "Mungkin kalau kita bertiga sama-sama mohon mbahnya bakal izinin kita masuk. Toh kita juga kan nggak mau lama-lama kan di sini," kata Bimo lagi. Mereka bertiga berjalan beriringan ke sebuah pondok beratap seadanya yang berada tidak jauh dari lubang tadi. Dari luar pondok itu terlihat terbengkalai. Jendela kecil di samping kanan tembok tipisnya mengayun mengeluarkan suara yang tidak enak didengar. Lantai di depannya terlihat kotor penuh dengan sampah. Di dalam ada sebuah meja kaca dengan asbak dan cangkir di atasnya. Tinfa berlari terlebih dahulu dan juga mendekat. Gerakannya yang terburu-buru nyaris menjatuhkan isi cangkir yang masih penuh. Di dalam ruangan mereka menjumpai tirai yang menutupi tempat di mana biasa si juru kunci tidur. Tanpa berpikir panjang, Tinfa segera membuka tirai kusam itu, tetapi teriakannya terdengar begitu saja. Zaki dan juga Bimo segera berlari mendekati. Zaki membantu Tinfa untuk berdiri sementara Bimo mengamati isi ruangan itu. "Apa itu?" tanya Zaki yang terdengar tidak kalah kaget. Ruangan kecil berisi sebuah kasur dan beberapa buku terlihat berantakan. Ada sebuah tasbih yang tercerai-berai dipenuhi cairan berwarna hitam. Bola tasbih itu mengingatkan Bimo pada kelereng yang baru saja mereka temukan di sekolah tadi. "Kamu teriak gara-gara ini?" tanya Bimo. "Bukan," sahut Tinfa menggeleng. "Itu," ujarnya menunjuk ke ujung yang terlihat gelap. Di sana, Bimo melihat tubuh seekor tikus yang tercapik-capik. Ususnya terurai sementara ada bekas cakar di sekitar lantai. Bimo dengan berhati-hati mendekati untuk mengamati bangkai mengenaskan tikus hitam itu. Langkahnya terhenti ketika cairan hitam di bawah kakinya kini menempel di sepatunya. Dia mengulurkan tangannya perlahan, rasa penasaran membuatnya ingin menyentuh cairan hitam itu. Tangannya kini terulur ke bawah. Entah kenapa cairan hitam yang begitu menjijikan di depan matanya bisa terlihat begitu menggoda. "Bim, Bim," panggil Tinfa. Zaki yang sedang menopang tubuh Tinfa juga mulai menyadari keanehan tingkah laku Bimo. "Bimo," teriaknya. Mata Bimo masih terus terpaku ke arah cairan hitam yang terlihat menggeliat perlahan. Pandangan matanya melotot kosong bagaikan terhipnotis. Tangannya gemetar masih bergulat dengan keinginan untuk menyentuh cairan hitam itu. Kini jarak jarinya ke lantai sudah begitu dekat. Zaki segera mencoba meraih tangan Bimo sebelum bisa mencegahnya. Terdengar suara dari dalam tembok kayu pondok. Seekor tikus besar melompat dari dalam lubang dan berlari keluar. Bimo seperti tersadarkan kembali dan melompat ke belakang. Ketiganya segera menyingkir membiarkan tikus yang terlihat ketakutan itu berlari. Tikus yang terlihat kebingungan itu berlari ke arah Pakujaran Sewu.
Sebelum menecit ketakutan dan berlari ke arah berlawanan, gerakannya terlihat bagaikan anjing gila yang kehilangan arah. Si tikus berputar-putar dengan panik. Suara decitannya yang begitu kencang membuat ketiganya mengernyitkan wajah dan menutup telinga mereka. Tidak lama kemudian si tikus berlari ke arah pagar seng yang menghalangi jalan keluar. Larinya begitu cepat, si tikus menghantam tubuhnya begitu kencang ke pagar. Hal itu dia ulangi berkali-kali hingga akhirnya tikus itu mati mengenaskan. Bimo yang baru saja tersandarkan hanya bisa terduduk lemas. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Matanya melotot melihat bangkai tikus yang masih berkedut itu. Hal serupa juga terjadi pada Tinfa yang terlihat terdiam ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar kencang karena kaget. Saki melihat kedua temannya yang lemas memberanikan diri untuk berdiri mendekati mayat tikus itu. Sama seperti ruangan itu, tampak bercak-bercak cairan hitam kental menempel pada bulu dekil si tikus. "Rabies?" tanya Bimo dengan napas terengah-engah. "Dulu ada anjing di dekat rumahku kayak gitu." "Mestinya enggak. Setauku tikus nggak bisa kena rabies," saut Zaki melihat ke arah Pakunjaran Sewu. Hari masih siang dan matahari bersinar terang, tetapi angin dingin mulai bertiup kencang membuat bulu kuduk berdiri. Zaki melihat ke jalanan luar dari celah-celah kecil di pagar seng. Suasana terlihat begitu berbeda. Di tiang-tiang listrik, dia melihat banyak burung bertengger. Namun di dalam kompleks gedung, tidak satupun burung yang bertengger. Terlihat tidak hanya rumput yang mengering, pohon-pohon kecil dan juga semak belukar di sekitar mereka perlahan mulai layu. Beberapa pohon besar yang berdaun lebat masih berdiri kokoh meskipun daun-daun yang ada terlihat menghitam. "Kalian gak ngerasa aneh? Kayaknya ini terlalu bahaya deh." Zaki memandang Bimo dan juga Tinfa bergantian. Keduanya tampak sudah lebih segar dari sebelumnya. Bimo menuntun Tinfa keluar dari bangunan kecil tempat tinggal si juru kunci. "Kalian, ya sudah, bantu sampai sini. Kalau mau pulang, ya pulang aja gak apa-apa. Biar aku sendiri cek dan juga ambil foto-fotonya." "Kita kan sudah terlanjur ke sini. Aku tadi cuma kaget dikit kok. Kamu nggak apa-apa kan, Tin?" Bimo memandang Tinfa masih terlihat pucat. Dia menepuk-nepuk kedua pipinya. "Nggak apa-apa. Kita cek aja sebisanya. Nggak mungkin kita selesaiin gedung ini dalam sehari juga. Lagian kan aku tadi nemu ini." Tinfa memperlihatkan secari kertas tua yang dia pegang. "Apa tuh?" kening Bimo mengernyit bingung. "Peta kompleks Pakunjaran Sewu tadi itu ada di lantai di dalam sana," jawab Tinfa. "Mungkin peta yang tersisa waktu gedung ini mau dijadikan tempat wisata," ujar Zaki. "Itu tahun pembuatannya 3 tahun lalu. Jadi kita berdua muterin dari luar ya?" Bimo mengangguk-ngangguk. "Tinfa nanti ikutin kita dari belakang. Kamu otaknya, Tinfa ototnya," ujar Bimo sebelum segera terdiam. "Kamu apanya?" tanya Zaki. Bimo berjalan meraih peta dari tangan Tinfa. "Aku yang pegang peta," ujar Bimo tersenyum. "Jadi aku yang jalan paling depan nanti," tambahnya dengan suara tegas. Zaki ikut tersenyum memandang jam tangan, lalu mengatakan, 15 menit, habis itu kita bertiga keluar dari sini." "Oh iya, ini buat kalian." Bimo merogoh permen karamel di saku, kemudian memberikannya kepada Tinfa dan Zaki. "Apa ini?" tanya Zaki bingung. "Permen dari ibuku, nanti kalau kalian ditanya bilang aja permennya enak, oke?" "Hah, iya ya, oke," jawab Zaki tidak yakin. "Oke," balas Bimo. "Ya udah, kita berangkat." Bimo dan juga Zaki berbalik menatap Tinfa yang hanya berdiri dalam diam. Tinfa tidak terlihat memperhatikan percakapan yang sedang terjadi. Permen di tangannya telah jatuh ke tanah, matanya yang melotot
terus tertuju ke arah pintu masuk Pakunjaran Sewu. "Tin," panggil Bimo. Keduanya berjalan mendekati Tinfa. Tangan kanan Tinfa terangkat menunjuk ke arah pintu masuk. "Mama," ujar Tinfa dengan suara bergetar penuh kesedihan. Mendadak Tinfa berjalan ke arah pintu masuk dan Bimo dan juga Zaki beranjak berlari. Tiba-tiba terdengar suara keras dari gedung dan pintu gedung pun terbuka lebar. Bersamaan dengan itu, awan gelap tampak menutupi seluruh cahaya matahari di sekitar mereka. Tubuh Tinfa yang nyaris dalam genggaman Bimo telah lolos. Kini tubuh Tinfa melayang rendah masuk ke kegelapan yang menyelimuti isi Pakunjaran Sewu. Zaki dan juga Bimo terus-menerus meneriakkan nama Tinfa. Mereka bertiga berlari secepat mungkin bersama-sama masuk ke gedung angker yang kini diselimuti gelap. Pintu di belakang mereka kembali tertutup diiringi dentuman keras. Tanpa sepengetahuan mereka, ada bayangan-bayangan hitam tergantung tinggi di atas pohon beringin yang terlihat layu di belakang gedung tempat tinggal si juru kunci. Tubuh tidak bernyawa si juru kunci tergantung tertiup angin. Letaknya yang tepat di bawah bayangan gedung membuatnya sulit untuk dilihat. Tubuh yang mengering itu kini hanya berbalut kulit keriput, tulang-tulangnya mulai terlihat dipenuhi bercak hitam. Di jarinya masih tersisa sedikit tanah dan juga kayu yang dia dapat ketika berusaha berpegangan di lantai agar lolos dari jeratan makhluk tidak terlihat yang menyeretnya. Usahanya berakhir tragis. Kini semua cairan hitam yang berada di halaman bergerak menggeliat. Mereka masuk melalui celah-celah di bawah pintu dan jendela yang mengelilingi seluruh gedung. Bimo nyaris melompat mencoba menghentikan langkah Tinfa. Dengan sekuat tenaga dia merangkul tubuh Tinfa yang melayang, lalu diikuti oleh Zaki dari belakang yang mencoba menarik tubuh Tinfa dari pinggangnya. Ketiganya terjatuh di lantai berdebu bersamaan. Kepala Bimo yang terbentur ke lantai membuatnya berteriak kesakitan. Sedangkan Zaki terseret dengan posisi masih memeluk erat pinggang Tinfa. Mereka tergeletak di atrium gedung utama Pakunjaran Sewu. Atrium itu terbagi menjadi 3 lorong utama. Di tengah-tengah atrium di bawah jendela lunete yang paling besar itu terdapat sebuah tangga melengkung yang menghubungkan atrium dengan lantai 2. Di lantai itu penuh pintu ruangan yang tertutup. "Ki, Bim, kalian berdua ngapain?" tanya Tinfa yang terduduk di lantai berdebu. Bimo terburu-buru bangun, begitu pula dengan Zaki yang segera melepaskan pelukan tangan dan ikut berdiri. "Tin, kamu udah sadar?" tanya Bimo. Sama seperti Bimo ketika berada di pondok, Tinfa juga terlihat linglung. Tubuhnya penuh keringat dengan wajah pucat pasi. "Sadar?" tanya Tinfa bingung. "Emangnya aku kenapa?" "Gak tahu, tapi kamu tadi kayak orang lain," ujar Bimo. "Kayak orang lain?" Kali ini wajah Tinfa bercampur bingung dan takut. "Iya, tadi badanmu." Zaki mencoba menjelaskan tetapi suara Bimo menghentikan ucapannya. "Kamu gak ingat apa-apa?" Bimo menyaut membuat Tinfa menggeleng dan melongo. Melihat reaksi Tinfa, Bimo pun berinisiatif menyekat debu pada pipi gadis itu, lalu berkata, "Tadi sebelum kita masuk ke sini, kamu sempat bilang mama." "Mama?" Tinfa termangu dan kedua matanya mulai membasah. Air matanya perlahan menuruni pipi tanpa bisa dicegah. "Tin, kamu gak apa-apa kan?" Bimo tampak khawatir melihat Tinfa yang tiba-tiba menangis. "Aku juga gak tahu kenapa air mataku gak bisa berhenti," ujarnya sambil mengusap kedua mata. Perlahan rona wajah Tinfa berubah dengan dada yang tampak kembang kempis, seperti sedang menahan sesuatu. Perasaan yang tidak pernah disadari sebelumnya kini tiba-tiba muncul ke permukaan. Gadis itu mulai menangis dan meraung kencang. Bimo yang kebingungan terburu-buru memeluk Tinfa. Di dalam pelukan Bimo, Tinfa masih terus menangis terseduh-seduh tanpa sebab.
Mamanya Tinfa kenapa? Tanya Zaki yang hanya menggerakkan bibir tanpa suara, tidak ingin menambah kacau situasi. Bimo menggeleng, berusaha memberi jawaban melalui gerakan bibir, seperti yang dilakukan Zaki. Beberapa saat Bimo dan juga Zaki sepakat membiarkan Tinfa menangis. Mereka tidak ingin salah bicara ataupun salah mengambil keputusan. Tin, kalau kamu sudah gak apa-apa, kita cari cara buat keluar dari sini yuk, bujuk Bimo setelah tangisan Tinfa sedikit lebih reda. Dari sini, Tinfa masih sesenggukan seraya mengeritkan mata untuk mengamati kegelapan di sekitarnya. Dia melihat ke arah jendela lunete buram yang menghiasi hampir seluruh tembok gedung. Kita di dalam Pakujaran Sewu. Suara Tinfa terdengar panik. Iya, Bimo menjawab singkat. Kamu sudah bisa berdiri. Sekarang giliran Zaki yang bertanya dari belakang. Tinfa mengangguk lemas, pipinya merona merah karena menangis. Sejenak dia menyeka air mata yang masih menetes di pipinya, sedangkan Zaki dan juga Bimo membantunya untuk berdiri. Kok kita tiba-tiba ada di sini? Tanya Tinfa tidak mengerti apa yang sedang mereka alami. Bimo menggeleng lemah dan menjawab, sekarang lebih penting buat kita cari jalan keluarnya. Gedung ini memangnya dibangun untuk apa ya? Tanya Bimo. Kantor dan juga sebagai gedung serbaguna. Aku pernah dengar ada ruangan dan sehingga kamar untuk tamu dari luar kota, jawab Zaki. Permisi. Bimo, Zaki dan juga Tinfa serempak melompat saking terkejutnya. Mereka segera berbalik ke sumber suara memastikan siapa yang datang. Tampak siluet seorang laki-laki berdiri di bawah daun pintu bersamaan dengan itu. Cahaya dari celah pintu yang terbuka semakin hilang, sehingga membuat sosok yang tadinya hanya seperti bayangan kini terlihat sangat jelas. Pak Emil, pria berkumis dan berwajah nyaris berbentuk persegi itu berdiri di depan mereka dengan tas lempang yang selalu dikenakannya. Kalian ngapain di sini? Tanya Pak Emil dengan nada membentak sebelum ketika siswa di hadapannya sempat berbicara. Kami nyasar pak, ujar Bimo yang tidak tahu harus berkata apa. Nyasar? Tanya Pak Emil jelas terlihat tidak percaya. Kalian semua sebaiknya segera keluar, ayo ikut bapak. Pak Emil memandang Bimo dan juga yang lainnya dengan hidung kembang-kembis, kentara sekali bahwa pria itu sangat marah. Di belakangnya ketiga siswa itu hanya bisa berjalan menunduk ke arah pintu keluar. Gimana Bim? Tanya Tinfa dengan suara pelan. Bimo hanya menggeleng. Ikutin Pak Emil dulu aja sekarang, jawabnya. Zaki yang berada di depan pun harus mendorong pintu, tetapi pintu tersebut tidak bergeming sama sekali. Kenapa Zaki? Tanya Pak Emil dari belakang. Pintunya nggak bisa dibuka pak, jawab Zaki membuat Bimo dan Tinfa ikut maju mencoba mendorong dan juga menarik pintu di depan mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Melihat tidak ada kemajuan, akhirnya Pak Emil pun ikut membantu. Dengan sekuat tenaga, Pak Emil mendorong pintu, tetapi hasilnya tetap sama saja. Tidak ada celah yang terbuka dari pintu di depan mereka. Perlahan dari belakang mereka mulai berhembus angin lengket yang membuat bulu kuduk berdiri. Bimo bisa merasakan ketakutan yang perlahan mulai naik seiring embusan angin yang datang. Perasaannya mengisyaratkan agar dia tidak menengok ke belakang, melainkan hanya bisa melirik ke arah Zaki dan Tinfa yang juga menunduk. Sementara itu, Pak Emil masih terus berusaha mendorong pintu di hadapan mereka. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi Bimo. Sekejur tubuhnya ingin segera keluar dari Pakujaran Sewu. Rasa takut kini benar-benar lebih kentara daripada semua rasa takut yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba dari dalam saku Bimo merasakan hawa panas yang menyengat dan berlawanan dengan angin dingin yang menyejukkan yang terus berhembus, bahkan memberikan pelayan bagai mimpi buruk pada malam yang panjang. Bimo meraih benda yang berada di dalam sakunya.
kelereng yang dia simpan kini menyala terang. Perlahan dia menggandeng tangan Zaki dan juga Tinfa untuk mundur dari pintu. Kemudian mengarahkan pandangan pada Pak Emil yang masih terus berusaha mencari cara untuk membuka pintu itu. Bim, bisik Zaki, tetapi tidak dihiraukan oleh Bimo yang sibuk menjauh dari Pak Emil. Bim, kali ini suara Zaki terdengar gemetaran. Dengan tangan bergetar, dia menuju ke arah kaca pintu. Kenapa? Bimo segera menatap arah yang Zaki tunjuk. Ada siluet hitam yang terpantul pada kaca pintu itu. Siluet yang tepat berdiri di belakang mereka. Bimo dan juga Zaki berdiri dengan kaki gemetar. Ketiganya tidak berani menengok, bahkan berupaya agar terus saling bergandengan. Akan tetapi, Tinfa menolak ajakan tersebut dan memilih berbalik, lalu berjalan menjauhi keduanya. Ada kekuatan tidak terlihat yang membuat Bimo dan juga Zaki masih tidak berani untuk membalikan badan. Tidak hanya itu, muncul keraguan besar dalam benak Bimo sehingga enggan meminta bantuan Pak Emil yang masih tidak menyadari apa yang terjadi. Kata-kata yang dia berusaha ucapkan terhenti sebelum dilontarkan. Sosok Tinfa telah hilang dari ujung mata Bimo. Dia mengutuk ketidakberadaannya dalam diam. Pak Emil, teriak Zaki tiba-tiba. Pak Emil segera berbalik, sigap pria itu pun ia menarik tubuh Zaki dan juga Bimo. Lantas memeluk mereka dengan erat. Kini keduanya bisa melihat siluet yang sedari tadi terpantul di kaca. Pemandangan tidak terlupakan pertama di dalam Pakun Jaran Sewu hari itu. Sesosok wanita berambut panjang yang terlihat berlendir hingga menyentuh lantai berdiri di depan mereka, kepalanya miring dengan mulut berwarna hitam yang terbuka. Matanya yang hanya berisi 2 lubang hitam menampakkan kepiluan yang teramat dalam. Wanita itu mengenakan baju terusan lusuh berwarna putih. Ada bercak merah gelap terkumpul di perutnya yang tersebar hingga bagian bawah baju. Di sisi lain, Tinfa kembali terlihat bagai orang kerasukan. Dengan pandangan kosong, dia berjalan mengikuti sosok wanita di depannya. Mama, panggil Tinfa dengan suara penuh kerinduan. Sosok wanita itu melayang mundur menuju ke arah kegelapan bagian dalam Pakun Jaran Sewu, sedangkan Tinfa masih terus berjalan mengikuti. Kalian berdua cepat cari jalan keluar. Pecahin kaca atau bagaimana caranya, Bapak nggak mau tahu, ujar Pak Emil tegas seraya melepaskan pelukan eratnya. Dia pun berdoa dengan suara bergetar. Bapak bakal bawa Tinfa keluar. Pak Emil berlari meninggalkan Bimo dan juga Zaki untuk menyusul Tinfa yang kini telah lenyap di dalam kegelapan Pakun Jaran Sewu. Beberapa minggu sebelumnya saat dering bel tanda kelas usai terdengar keras sekali. Sebagian besar siswa berlarian ke halaman, sedangkan sebagian lagi masih berada di kelas hingga mencuri perhatian Pak Emil. Ada beberapa wajah siswa yang terkadang dia lupa, namun 2 siswa yang masih berkutat di meja mereka adalah yang tidak mungkin terlupakan. Bimo yang selalu membuat kehebohan di sekolah dan Tinfa anak perempuan atletik yang sudah mengikuti berbagai kejuaraan antar sekolah. Kalian ngapain? Tanya Pak Emil. Bimo yang masih menunduk serius sedikit terkejut dengan pertanyaan Pak Emil. Ngerjain PR, Pak? Jawab Bimo nyengir. PR kok di sekolah? Namanya PR ya di rumah. Kita berdua kan sama-sama kurang bisa matematika, jadi kita saling bantu, Pak. Kali ini Bimo tersenyum. Saling bantu bukan nyontek, Pak, tambah Tinfa. Pak Emil beranjak berdiri. Dia merapikan meja dan juga berjalan ke arah keduanya. Kalian berdua saling ngajarin. Kenapa kalian gak tanya Zaki? Tambah Pak Emil. Dia tahu Zaki anak paling pintar di kelas itu. Kami gak begitu dekat, Pak, Tinfa menyaut meskipun tatapannya tetap tertuju pada buku. Pak Poni ngajarinnya suka terlalu cepat. Kalau ditanya juga jawabannya ketus. Nggak kayak Bapak, gerutu Bimo. Pak Emil menggeleng-geleng. Bimo, berani benar kamu gosipin guru lain di depan Bapak. Tapi saya kan puji Bapak juga.
Kita semua tahu Bapak yang ngajarnya paling sabar, ujar Bimo dengan senyum penuh arti. Iya kan, Tin? Iya, lebih jelas dari guru les saya juga, tambah Tinfa. Pak Emil menggaruk-garuk kepalanya. Kedua siswa di depannya dengan cerdik membuatnya mau tidak mau untuk membantu. Ya sudah, sini Bapak bantu sebentar. Tapi ini pelajaran matematika, Bapak kan guru IPS, protes Bimo. Pak Emil terlihat sedikit kesal dengan pernyataan Bimo yang terdengar sengaja diucapkan untuk menyindirnya. Sebelum Bapak jadi guru, Bapak juga harus lulus SD, iya enggak? Oh iya Pak, jawab Bimo tersipu malu. Nanti Bapak kasih petunjuk bagian yang kalian bingung, tapi Bapak nggak akan kasih jawabannya ya? Iya Pak, seru Tinfa dan juga Bimo berbarengan. Pak Emil mulai menjelaskan dengan sabar soal-soal yang membuat keduanya kesulitan. Tidak lama kemudian beberapa siswa yang sedari tadi berdiri di halaman kembali masuk ke kelas. Melihat kedatangan siswa-siswa lain, Pak Emil mulai curiga. Beberapa siswa yang masuk juga bukan dari kelas yang sama. Dia menatap Bimo yang berada di tengah siswa yang lain dengan raut wajah gembira dan bangga. Sementara itu, para siswa yang lain terlihat berterima kasih kepadanya. Ketika pelajaran tambahan usai, Pak Emil memanggil Bimo. Tadi itu semua rencana kamu, Bimo? Tanya Pak Emil, tetapi Bimo menunjukkan ekspresi pura-pura tidak tahu apa yang Pak Emil maksud. Nggak usah pura-pura, Bapak tahu kamu sengaja tinggal di kelas supaya Bapak bantu kalian semua kan? Nggak boleh ya Pak? Tanya Bimo kemudian. Kamu tahu, nanti Pak Boni pasti komplain sama Bapak, tanya Pak Emil. Bagus Pak, jadi Pak Boni tahu kalau cara mengajarinya nggak sebagus Bapak. Tinfa yang sedari tadi diam pun ikut menjawab. Kita semua itu tahu kalau Pak Emil pasti mau membantu kita. Kalau Pak Boni, ada-ada aja kamu itu. Ya sudah, nanti masalah Pak Boni biar Bapak yang tanganin. Sana kamu pulang. Pak Emil hanya bisa menggeleng-geleng karena sudah kehabisan kata-kata. Bimo tersenyum dan juga pamit untuk pulang. Lain halnya dengan Pak Emil yang terus menunjukkan wajah kesal hingga sosok Bimo hilang dari pandangan. Setelahnya Pak Emil meraih tas yang selalu dibawanya, seraya tersenyum meninggalkan kelas. Keesokan pagi yang berawan dan penuh suara petir. Pak Emil pun mulai berjalan di kelas 5B. Kelas yang biasanya terkenal cukup berisik, hari ini semua siswa mendadak duduk manis seakan-akan menunggu kedatangan Pak Emil. Selamat pagi anak-anak, ujar Pak Emil yang berjalan masuk menuju meja kecil di depan kelas. Selamat pagi Pak, kata para siswa kompak dan bersemangat. Pak Emil bisa merasakan pandangan mata seisi kelas tertuju ke arahnya. Beberapa mengisyaratkan kepada yang lain untuk tetap tenang. Pak Emil juga tahu jika ada sesuatu yang lebih mungkin daripada tidak kalau Bimo dalangnya. Dia menatap Bimo yang juga duduk manis. Senyum sumringah menghiasi wajahnya pagi ini. Tidak ada kantuk yang biasanya tersisa di kelas pagi. Senyum yang juga Pak Emil kenal. Senyum yang dia lihat ketika Bimo berhasil membuat Pak Emil memberikan kelas tambahan kepada siswa-siswa yang membutuhkan bantuan. Pak Emil kini berdiri di depan meja kecil itu. Dia bersiap mulai berbicara ketika menyadari pandangan para siswanya tidak tertuju ke arahnya. Pandangan mereka kini tertuju kepada meja kecil itu. Para siswa terlihat mencoba menahan senyuman. Pak Emil pun menunduk dan meraih sepingkai figura yang berada di atas meja. Seluruh kelas kini mulai meluapkan sorakan gembira mereka. Terima kasih, ujar Pak Emil dengan senyum bahagia. Buat kalian semua, tambahnya. Di tangannya kini terbingkai fotonya yang tersenyum memberikan kelas tambahan. Figura foto itu terlihat jelas kerajinan tangan hasil kerja sama para siswa. Sorak-sorai para siswa semakin keras ketika mata Pak Emil terlihat berkaca-kaca melihat hadiah dari para siswa itu. Pak Emil menatap siswanya satu persatu. Semuanya terlihat gembira. Sementara itu dari jendela luar Pak Boni berjalan dengan muka kusut menuju ke kelas sekolah.
Rasa terharu yang Pak Emil rasakan meluap begitu besar bagai ombak yang terus bergulung. Perasaan yang begitu kuat itu tiba-tiba membuat tubuhnya oleng. Sebelum terjatuh, Pak Emil mencoba menyangga tubuhnya dengan berpegangan pada meja. Bimo dan juga Tinfa adalah siswa pertama yang berlari untuk membantu menopang tubuh besar Pak Emil. Matanya yang buram melihat sesosok wanita tua yang berdiri di belakang kelas. Wanita tua yang mengingatkannya pada nenek sihir itu perlahan berjalan mendekat. Namun tidak ada satupun siswa yang menyadari kehadiran wanita tua itu. Pak Emil kini terduduk di lantai yang dingin. Sosok si wanita tua sudah berdiri di depannya. Wanita tua itu menunduk memperlihatkan wajah buruk rupa mengerikan penuh bercak hitam. Rambutnya yang kumal memancarkan bau busuk yang membuat Pak Emil segera berpaling. "Sudah hampir waktunya," ujar suara parau wanita itu. "Takdir yang telah kamu hindari, takdir yang aku coba ubah, semuanya mengarah pada titik ini." Semua tenaga yang Pak Emil punya kini lenyap, tubuhnya sudah terbujur di lantai. Di hadapannya nenek itu masih berbicara dengan kepala menyembul di antara para siswa yang terlihat kebingungan. "Dengar Emil Wicarnarko, dengar suara itu, langit pun akan berbicara." Bersamaan dengan itu suara petir menggelegar terdengar begitu keras. Kaca-kaca jendela di dalam kelas bergetar hebat, disusul suara teriakan ketakutan dari para siswa dan jendela-jendela yang terbuka lebar tertiup angin yang membawa air dingin. Sekarang penyelesaian takdir itu sudah menjadi tugas kita. Ingatlah rupanya. Sosok wanita tua itu mulai mundur. Kali ini wajah Bimolah yang terlihat jelas. Dia berkali-kali memanggil nama Pak Emil. Bimo memberikan instruksi kepada Tinfa untuk berlari memanggil guru di kelas sebelah. Wanita tua itu kini berdiri semakin menjauh. Sosoknya mulai terlihat hanya bagai bayang-bayang ilusi semata. Agar roda takdir yang sudah lama berhenti kembali berputar. Sosok wanita tua itu kemudian hilang bersamaan dengan hilangnya kesadaran Pak Emil. Hanya suara teriakan para siswa penuh khawatir yang terus menggema. Pak Emil beranjak bangun dan mengalihkan pandangannya ke sana kemari memastikan tempatnya berada. "Sudah sadar?" ujar suara ketus dari balik tirai yang membatasi tempat tidurnya. Pak Boni berdiri sambil berkacak pinggang di sebelah meja kosong di ruangan UKS. Dari luar ruangan suara petir masih terus terdengar, bersahutan dengan derasnya hujan. "Bapak, ini bagaimana? Terlalu bahagia sampai pingsan?" tanya Pak Boni dengan nada mengejek. Pak Emil tidak menghiraukan sindiran koleganya dan meraih segelas teh hangat yang berada di sebelah kasur. "Silakan diminum," ujar Pak Boni kesal. "Bu Nila di mana?" tanya Pak Emil. "Saya yang sudah repot-repot ketong kamu ke sini tadi sama Pak Budi." Pak Boni tidak menghiraukan pertanyaan Pak Emil. "Bu Nila keluar sebentar," lanjutnya, melemparkan tas selembang Pak Emil. "Saya kembali ke kelas dulu, jangan kemana-mana sebelum Bu Nila balik." Setelah Pak Boni meninggalkan ruangan UKS, kilatan cahaya petir yang begitu terang membuat Pak Emil terkejut. Tangannya yang masih memegang cangkir teh itu bergetar. Dia meletakkan cangkir itu ke meja dan juga menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada suara-suara yang perlahan mulai kembali mengisi ingatannya. Suara yang sudah lama tidak terdengar dan berhasil membangkitkan ingatan yang dulu pernah hilang. Dengan terburu-buru, Pak Emil meraih tas lempang yang berada di dekat kakinya. Dia membuka lipatan tas yang sudah dimiliki sejak lama. Pak Emil membukanya dengan cukup kasar, hingga sebuah benda kecil berbentuk bulat terjatuh dari dalam tasnya. Benda menyerupai kelereng itu menggelinding di lantai, sedangkan perhatiannya teralihkan pada sulaman yang tidak pernah disadari sebelumnya. Sulaman nama yang orang tuanya ini mungkin juga telah lupa, Edwin Wicanarko. "Kita harus ngapain?" tanya Saki panik. Sedangkan Bimo tampak berjongkok dan meletakkan tas punggungnya di lantai. Dia meraih 2 buah senter
kemudian memberikan salah satunya kepada Zaki. "Kamu mau kita nyusul Pak Emil?" Zaki menatap senter itu dengan sedikit terkejut. "Aku," jawab Bimo singkat. Zaki mengeritkan dahi. "Senternya? Buat jaga-jaga, kamu ada handphone kan?" Zaki meraih saku untuk melihat ponselnya. "Nggak ada sinyal. Kalau lihat setan tadi, aku rasa kita nggak bakal bisa keluar dari sini. Tapi kamu coba cari jalan keluar aja deh. Aku coba susul mereka." "Bim, jangan." Zaki menggeleng berusaha menjaga apa yang akan dilakukan oleh Bimo. "Kalau kita kepencar-pencar gimana?" Bimo meraih sakunya dan menunjukkan kelereng yang dia miliki kepada Zaki. "Ki, coba lihat punyamu," pintanya. Zaki meraih kelereng yang dia punya. Kelereng itu terbungkus di balik sapu tangan yang berada di saku celananya. "Tadi kayaknya waktu setan itu muncul, kelereng ini jadi panas deh. Aku masih nggak tahu itu gara-gara hantu atau Pak Emil, tapi ya ini bisa jadi petunjuk." "Jadi menurutmu kalau kelereng ini panas ada bahaya?" tanya Zaki berusaha memperjelas ucapan Bimo. "Ya mungkin nggak masuk akal memang, tapi sudah banyak yang nggak masuk akal di sini." Bimo mengangkat kedua tangannya. "Mungkin tadi kelerengmu ada di dalam sapu tangan, makanya kamu nggak berasa." Zaki hanya diam mendengarkan ucapan Bimo, sampai akhirnya Bimo menambahkan, "Terus pegang lereng itu dan juga jangan sampai hilang. Kok kamu masih bisa berani gitu?" Bimo membuang napas berat. "Ki, aku takut banget. Aku tadi nggak bisa gerak waktu Tinfat diculik, makanya aku mau bantu Pak Emil. Kamu tunggu di sini aja." Zaki dengan terpaksa mengangguk. Dia tahu tekad Bimo tidak bisa digoyahkan. Inilah salah satu alasan Zaki mencari pertolongan dari Bimo. "Shh, kamu denger nggak?" tanya Zaki. "Dengar apa? Ada suara kayak siulan." Kali ini Zaki menurunkan volume suaranya. Mata Bimo membelalak. "Dari mana?" Zaki berjalan menuju ke arah tangga di bagian kiri atrium. Suara siulan itu terdengar perlahan tetapi sangat dekat sekali. Melihat Zaki sedikit terpaku, Bimo pun bergegas berjalan mendekat. Zaki menengok ke atas dan juga ke bawah, lalu ke arah kegelapan lorong di hadapan mereka. Suara itu tidak berasal dari sana, sumber suara itu jauh lebih dekat. Zaki membuka genggaman tangannya dan dia bisa mendengar suara itu semakin terdengar mendekat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan cerita ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.